Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita akan memulai pembahasan baru kita. Saat ini kita akan membahas mengenai usaha dan energi, ya. Ini adalah bab baru kita yang akan kita bahas. Nah, pada video kali ini kita akan lebih berfokus pada pembahasan mengenai usaha, tapi kalau kita ada waktu, maka kita akan juga membahas mengenai energi, gitu ya. Nah, kita akan mulai pembahasan kita. Nah, ini adalah peta konsep dari pembahasan yang kita akan lakukan pada video kali ini. Jadi, secara garis besar kita akan berbicara mengenai usaha, gitu ya. Kemudian dari usaha ini ternyata ada hubungannya dengan energi, dan dari energi juga nanti ada jenis-jenisnya. Kemudian usaha itu berhubungan dengan gaya dan perpindahan dan seterusnya. Anda bisa baca peta konsep ini dan bisa dipahami secara cepat. Mungkin Anda bisa pahami di luar daripada video kita kali ini, tapi kita akan membahas peta konsep ini secara sekilas, gitu ya. Nah, saya akan ke PPT yang satu lagi, gitu ya, mengenai usaha dan energi, dan lebih tepatnya kita akan membicarakan juga di sini hukum konservasi daripada energi mekanik, gitu ya. Nah, sebelum saya bahas, kenapa kita membahas mengenai usaha dan energi, gitu ya. Nah, bab usaha dan energi ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai hukum Newton. Nah, pada hukum Newton, tentu kita mengetahui bahwa untuk menganalisis sistem gerak suatu benda, kita dapat mendetermine, menyelesaikan, kita bisa men-solve sebuah sistem dengan menguraikan gaya-gaya yang ada, lalu memasukkannya ke dalam hukum Newton. Tetapi dalam kenyataannya ada beberapa kasus atau beberapa kejadian atau beberapa sistem yang ternyata jika dianalisis dengan konsep gaya itu rumit. Kenapa? Karena ada banyak gaya yang terlibat, kemudian ada banyak sekali gaya yang bersifat undeterminable. Kemudian juga dia itu sulit untuk bisa dianalisis, sehingga itulah kenapa ada konsep energi dan momentum yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem yang rumit yang gayanya itu sulit untuk dideskripsikan. Nah, di sini ada dua alternatif, yaitu konsep energi dan momentum. Nah, kita akan bahas energi terlebih dahulu di video kali ini, dan di video setelah ini, ya, di video-video berikutnya kita akan membahas mengenai momentum, tapi kita akan lebih bahas mengenai energi. Jadi, yang kita bahas di sini nggak jauh-jauh dari pertanyaan-pertanyaan ataupun juga masalah-masalah yang berkaitan dengan gerak suatu benda. Tapi di sini kita akan menggunakan konsep energi dalam menganalisisnya. Ya. Nah, kenapa bisa kita menggunakan energi dan momentum dalam menyelesaikan suatu sistem, untuk memecahkan suatu sistem? Kenapa? Karena di sini ternyata ditemukan, ya, bahwasanya di berbagai kasus umumnya dua besaran ini terkonservasi. Atau dalam kata lain, kalau kita berbicara tentang konteks energi, energi itu dia terkonservasi, artinya dia lestari atau tidak berubah sistemnya, jumlah total daripada energi sistem tersebut itu tidak berubah. Sehingga kita bisa menggunakan kenyataan ini, fakta ini, untuk bisa menganalisis gerak dari benda tersebut. Karena energinya konservatif, atau kita bisa bilang terkonservasi. Dan juga momentum juga berlaku hal yang sama, bahwasanya momentum dan energi keduanya terkonservasi. Sehingga dari sini bisa kita analisis gerak bendanya, kemudian kecepatan bendanya dengan menggunakan energi, konsep energi dan momentum. Nah, tadi balik lagi ke sini ya, yang poin ketiga, bahwasanya hukum kekalan energi dan momentum ini akhirnya inilah yang dimanfaatkan oleh berbagai fisikawan untuk bisa mendeskripsikan kasus-kasus dengan sistem partikel banyak atau banyak partikel yang melibatkan gaya-gaya yang sulit dideskripsikan.
Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai usaha. Ya, pasti kalau usaha sih kata usaha itu sendiri pasti sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata dalam fisika itu beda. Beda apa itu usaha dalam fisika. Kalau dalam istilah sehari-hari mungkin kita mendengar gitu bahwasanya ya namanya juga usaha. Namanya juga kita sudah berusaha tapi apa daya. Uang adek ada di itu terus. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi namanya juga usaha ya. Yang penting kan kita sudah berusaha. Apapun hasilnya itu bergantung pada yang di atas gitu. Ataupun juga seperti kata-kata yang ini ya. Ya nggak apa-apalah. Kita yang penting udah berusaha. Tapi apa daya hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kita sering sekali mendengar kata-kata usaha dalam istilah sehari-hari. Tetapi ternyata dalam fisika usaha itu tidak sama dengan istilah usaha yang kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat ini, ya, kalau kita lihat ini ada suatu jeep yang membawa beban yang sangat berat. Ya, pertanyaan saya, kenapa bisa jeep ini membawa beban yang sangat-sangat berat ini? Karena ada gaya, mungkin ada yang menjawab seperti itu. Iya, ada gaya, memang ada gaya. Ada gaya yang menarik benda tersebut. Tetapi kalau misalkan kita menghubungkan ini dengan gerak dari suatu usaha, dari konsep kalau kita menghubungkan pernyataan ini dengan konsep usaha, maka belum tepat. Sebetulnya apa yang membuat mobil Jeep ini dapat menarik beban yang sangat berat? Sebetulnya jawabannya simpel, karena adanya usaha. Ya. Jadi benda ini kita bisa gerakan, bisa kita pindahkan karena adanya usaha. Jadi kalau misalkan Anda mencermati kata-kata saya tadi, usaha itu bisa ada ketika ada gaya yang dalam istilahnya itu menarik benda tersebut sehingga menyebabkan perpindahan daripada benda. Itu yang disebut dengan usaha. Jadi kalau Anda mencermati lagi kata-kata saya, usaha itu bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah adanya gaya, kemudian yang kedua adalah adanya perpindahan. Nah, jadi kalau misalkan beban ini dia cuma ditarik tetapi tidak mengalami perpindahan, maka tidak ada namanya usaha. Tapi kalau misalkan dia ditarik kemudian diberikan gaya, kemudian melakukan perpindahan, adanya perpindahan posisi, maka dia disebut melakukan usaha. Jadi itulah yang dimaksud dengan usaha. Bahwasanya usaha, kita lihat di slide selanjutnya, bahwasanya usaha itu adalah gaya yang didefinisikan, sebuah gaya yang didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Ini mungkin istilahnya agak ribet. Tapi saya bisa simplified bahwasanya usaha adalah adanya perpindahan benda akibat dari tarikan, akibat daripada gaya. Jadi Anda bisa lihat ya bahwa kalau tidak ada perpindahan benda, maka tidak ada yang namanya usaha. Tetapi kalau misalkan tidak ada gaya, maka tidak ada juga yang namanya usaha. Bisa juga saya bisa bilang bahwasanya usaha adalah perubahan energi. Kenapa? Karena kita ketika melakukan usaha, ketika kita menarik benda, ada energi yang disalurkan di situ. Sehingga ada perpindahan. Sehingga adanya perubahan energi. Kalau misalkan Anda belajar di SMP, Anda tahu yang namanya energi kinetik. Anda juga tahu yang namanya energi potensial. Nah, ketika kita menarik benda, kita lihat dalam kasus ini, ketika kita menarik benda yang awalnya di sini, kemudian di sini, yang awalnya dia itu diam, kemudian dia menjadi bergerak. Berarti dia yang sebelumnya diam menjadi ada gerakan. Ada gerakan artinya punya kecepatan.
Kalau punya kecepatan berarti punya energi kinetik. Anda bisa lihat ya bahwa akibat daripada usaha ada perubahan energi. Dalam hal ini, energi yang sebelumnya energi kinetik itu tidak ada, menjadi ada akibat daripada usaha. Nah, secara rumus, kalau kembali lagi ke definisi, bahwasanya W itu adalah perkalian daripada F, daripada gaya, dikalikan dengan perpindahan. Dikalikan dengan perpindahan. Nah, mungkin Anda di SMP cuma tahu rumusnya seperti ini. Lah kok terus kenapa bisa tiba-tiba rumusnya menjadi W sama dengan F cos theta kalikan dengan S. Di mana S ini adalah perpindahan ya. Saya akan tuliskan di sini. Ya. Nah, Anda harus tahu bahwa mungkin dulu Anda belajarnya W sama dengan F kali S, sudah gitu doang. Tapi sebetulnya F di sini adalah vektor. Ya, jadi F di sini sebagai vektor dan S ini sebagai vektor. Nah, yang lebih tepat adalah perkalian dot antara vektor F dikalikan dengan vektor S. Ini definisi yang lebih tepat mengenai usaha. Jadi bukan hanya W sama dengan F kali S, tapi lebih tepatnya adalah W sama dengan vektor F dikalikan dot dengan vektor S. Di mana saya kasih keterangan bahwasanya F ini adalah vektor gaya dengan satuannya Newton, dan vektor S ini adalah vektor perpindahan, di mana satuannya adalah meter, gitu kan ya. Nah, Anda tahu bahwa ini adalah perkalian dot, ya. Anda pasti pernah mendengar atau pernah melihat bahwasanya kalau misalkan kita punya vektor A, kemudian dikalikan dot dengan vektor B, maka ini sama dengan besarnya adalah ini sama dengan besarnya vektor A, kemudian dikalikan besarnya vektor B, dikalikan dengan kosinus theta. Nah, itulah kenapa rumus W itu bisa dirumuskan juga sebagai seperti ini. Bahwasanya W itu sama dengan F cos theta dikalikan dengan S. Di mana F dan S ini adalah besarnya. Jadi itulah kenapa W bisa juga ditulis sebagai besarnya vektor F dikalikan besarnya vektor S dikalikan dengan kosinus theta. Seperti itu ya. Nah, sebetulnya dari sifat ini, dari perkalian dot antara F dengan S, Anda bisa mendapatkan beberapa banyak petunjuk mengenai bagaimana sifat daripada usaha. Kalau misalkan kita lihat ke slide selanjutnya, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ke slide yang selanjutnya, di sini ada beberapa sifat-sifat daripada usaha. Tapi sebetulnya Anda tidak perlu menghafal sifat-sifat ini, gitu ya. Anda tidak perlu menghafal sifat-sifat ini. Karena dari sifat perkalian dot antara F dan vektor F dengan vektor S, maka sebetulnya Anda bisa mendefinisikan sendiri apa sifat-sifatnya. Dan saya akan bahas dengan contoh ya. Jadi dengan contoh, kita buat halaman baru, kemudian gitu ya. Kemudian kita buat halaman blank. Ya. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat daripada usaha gitu ya. Nah, saya akan coba definisikan di sini sifat-sifat usaha. Nah, sifat-sifat dari usaha, saya akan tuliskan yang pertama, usaha bernilai ya. Usaha akan bernilai bentar ya. Usaha akan memiliki nilai ya, usaha akan memiliki nilai jika komponen gayanya F-nya, komponen gayanya yaitu F itu dikalikan dengan
dengan komponen S-nya, perpindahannya yang searah. Jadi ini adalah sifat yang pertama. Jadi usaha akan memiliki nilai jika F-nya, vektor gaya F-nya itu dikalikan dengan komponen S-nya yang searah. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Ya, saya akan tulis di sini buktinya. Kenapa usaha hanya akan memiliki nilai jika F-nya itu dikalikan dengan komponen S yang searah. Ya, saya akan ganti pennya sini ya, jadi warna hitam. Nah, bukti gitu ya, bukti. Jadi kalau misalkan saya punya vektor F, kemudian saya punya vektor F ini nilainya adalah Fx dan Fy. Sorry, ini nggak usah pakai simbol vektor ya. Jadi vektor F itu dia punya dua komponen yaitu Fx dan Fy. Kemudian vektor S-nya perpindahannya itu adalah delta X dengan delta Y. Itu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau misalkan kita mau mencari nilai daripada usahanya, maka usaha itu kan didefinisikan sebagai perkalian dot antara vektor F dikalikan dengan S-nya, yaitu perpindahannya. Perkalian dot ya, jangan lupa. Maka W sama dengan F-nya apa? Fx, kemudian Fy, dikalikan dot dengan S, yaitu delta X, delta Y. Maka di sini W ini sama dengan perkalian dot, jangan lupa ya. Yang ini sama yang ini sama yang ini. Maka menjadi Fx dikali delta X ditambah dengan Fy delta Y. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa kalau misalkan Fx dia dikalikannya dengan yang X. Gitu ya. Delta X ini menunjukkan perpindahannya di sumbu X ya. Jadi rumus W itu selain W sama dengan F dikalikan dengan S, bisa juga dituliskan sebagai F dikalikan dengan delta S gitu ya. Ini bisa juga delta S-nya kan bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y. Makanya saya pakai delta X, delta Y. Nah, jadi kalau misalkan Anda lihat sini bahwasanya komponen gaya akan ada nilainya, usaha itu akan ada nilainya jika vektor gayanya itu dikalikan dengan vektor S-nya itu yang searah. Kalau misalkan dia nggak searah, maka dia nilainya 0. Jadi ini buktinya sebetulnya dari sini. Ya. Kasus lain misalkan ya, kalau misalkan saya punya F, itu vektornya Fx juga, kemudian ini Fy. Nah, tapi saya buat perpindahannya S-nya ini adalah di sumbu X-nya itu dia perpindahannya sebesar delta X, kemudian di sumbu Y dia perpindahannya sebesar 0. Nah, maka kita akan dapatkan bahwasanya usahanya adalah kembali lagi F dikalikan dot dengan delta S, maka W ini sama dengan Fx dikalikan dengan Fy dikalikan dot dengan delta X dikalikan dengan 0. Maka di sini W-nya menjadi Fx kali delta X Fx kali delta X ditambah dengan Fy dikalikan dengan 0. Maka tersisa Fx dikalikan dengan delta X. Nah, maka terbukti bahwasanya memang gaya kalau misalkan dikalikan dengan komponen perpindahannya akan punya nilai. Dalam hal ini usahanya akan memiliki nilai jikalau gayanya itu dikalikan dengan komponen S-nya yang searah. Dan ini nggak bisa sembarangan ya. Susunannya harus delta X, kemudian delta Y, kemudian kalau ada di sumbu Z berarti delta Z. Nggak bisa delta Y, kemudian delta X, kemudian delta Z. Nggak bisa. Karena memang pakemnya adalah seperti ini.
gitu kan ya. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kita ambil kasus apa namanya ya, tersimpel dalam usaha. Tadi kan di gambar ya, kalau misalkan Anda lihat di gambar. Nah, di gambar yang ini, nah di sini kan nilainya adalah F cos theta kalikan dengan S gitu kan ya. Kita gambar lagi ya sistemnya. Jadi kalau misalkan ada benda di sini diberikan gaya sebesar F, kemudian membentuk sudut sebesar theta, ini kan bisa kita definisikan sebagai ini Fx, kemudian ini adalah Fy. Nah, kita tahu bahwa Fx nilainya adalah F cosinus theta ya. Dan Fy nilainya adalah F sin theta. Katakanlah dia berpindah sebesar di sini delta X. Maka kalau kita lihat di sini ya, tadi kan W sama dengan F perkalian vektor F dikalikan dot dengan vektor perpindahannya. Maka F-nya itu ada dua ya, ada F cosinus theta ya, Fx dulu, kemudian F sinus theta. Dikalikan dengan perpindahannya delta X dengan delta Y-nya perpindahan di sumbu Y-nya 0. Maka ini tersisa F cos theta dikalikan dengan delta X ditambah F sin theta dikalikan dengan 0. Maka tersisa F cosinus theta delta X. Ya, itulah mengapa rumusnya tuh seperti ini. Ya, jadi F cos theta kalikan dengan S. Dalam hal ini perpindahannya S ya, makanya dituliskannya sebagai S, tapi ya sama aja. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pertama, usaha akan memiliki nilai jika F-nya dikalikan dengan komponen S yang searah. Kemudian sifat yang kedua yang saya akan bahas di sini adalah bahwasanya yang kedua, usaha bernilai positif. Jadi usaha akan bernilai positif jika komponen F-nya searah dengan komponen delta S-nya. Ya, oke? Jadi kalau komponen F-nya searah dengan komponen delta S-nya, maka dia akan bernilai positif. Bagaimana buktinya? Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Saya ambil kasus, katakanlah seperti ini ya. Mana ya? Saya ubah ini menjadi warna hitam. Nah, kalau kita ambil kasus ya, kita ambil kasus khusus, ambil buktinya seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda punya suatu balok ya, kemudian ditarik oleh gaya sebesar F1 gitu ya, kemudian ada gaya sebesar F1 gitu ya, kemudian ada gaya sebesar F2. Nah, kita lihat ya bahwa di sini ada dua gaya, F1 dan F2, kemudian berpindah ke sini sejauh delta X gitu misalkan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, W itu kan sama dengan F1 ya. F1 dikurangi dengan F2, ini di sumbu Y-nya kan 0, dikalikan dot dengan perpindahan sumbu X-nya delta X dan perpindahan sumbu Y-nya 0. Maka W sama dengan F1 min F2 dikalikan dengan delta X, benar nggak? Tambah dengan 0. Maka W sama dengan F1 delta X min F2 kalikan dengan delta X. Gitu kan ya. Nah, kalau misalkan Anda lihat, usaha oleh F1 nilainya adalah positif. Sedangkan oleh F2 ini usahanya negatif. Kenapa nilainya negatif? Karena F2 ini arahnya dia berlawanan arah dengan perpindahan si benda. Perpindahan benda ke kanan.
Tapi perpindahan tapi arah si F2-nya ke kiri, maka dia nilainya menjadi negatif. Sama halnya kalau misalkan saya buat kasusnya adalah kalau misalkan ada benda awalnya ke sini, kemudian berpindahnya ke sini, kemudian saya punya gaya F ke sini, ya. Kemudian saya punya gaya F ke sini, kemudian saya punya gaya F juga ke sini, ini F2, ini F1. Oke. Berarti di sini ada F1X. Kemudian di sini kita punya F2Y, F1Y, maaf ya. F1Y, maka W-nya kan sama dengan vektor F dikalikan dot dengan vektor delta S. Kemudian katakanlah dia berpindah sebesar delta X gitu. Maka W ini sama dengan F-nya berarti kan, nah kita lihat di sumbu X. Di sumbu X ada F2, ada F1X. Nah, ingat ya, perjanjiannya adalah bahwa kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Ya. Maka F1X ini dia nilainya negatif. Ya. Jadi kita lihat kan ini rumus aslinya kan Fx kali F kemudian Fy, kemudian ada delta X, delta Y. Nah, Fx-nya ini kita lihat jumlah yang dimasukkan ke dalam rumus ini adalah jumlahan total daripada si vektor di sumbu X. Jadi, kalau misalkan ada dua gaya yang di sumbu X, maka dijumlahkan. Kalau misalkan di sumbu Y ada dua gaya juga, maka dia dijumlahkan juga. Jadi, makanya rumus asalnya Fx kemudian Fy. Ini untuk menunjukkan total gaya di sumbu X dan total gaya di sumbu Y gitu ya. Jadi yang dimasukkan bukan hanya salah satu gaya, tapi semua gaya gitu. Maka di sini Fx ini menjadi Fx-nya itu ada F2, ada F1X. Nah, F2 ini dia arahnya ke kanan. Maka dia positif, berarti F2 dikurangi dengan F1X, berarti karena dia ke kiri maka dia negatif. Maka F1X, kemudian ada Fy. Fy ini dia ada F1Y, hanya ada satu gaya ya, jadi F1Y dan dia arahnya ke atas ya. Kita ingat perjanjiannya kalau ke atas positif, kalau ke bawah dia negatif. Maka F1Y nilainya positif, maka delta X, nah delta Y-nya kan 0. Maka di sini menjadi W sama dengan delta X-nya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa delta X-nya dia ke kiri. Jadi arahnya itu ke kiri. Dari yang awalnya ke sini, kemudian dia jadi ke sini. Maka arahnya ke kiri, maka vektor perpindahannya ke kiri menjadi negatif. Maka di sini kita harus tambahkan nilai negatif. Maka kita lihat F2 dikalikan min delta X ini menjadi F2 min F2 delta X. Nah, min F1X dikali min delta X menjadi positif. Tambah F1X kali delta X. Nah, F1Y-nya kan bernilai 0, maka ini menjadi 0. Maka W sama dengan F1X-nya berapa tadi? Nilainya bisa kita urai menjadi F1 cos theta dikalikan dengan delta X dikurangi dengan F2 dikalikan dengan delta X. Nah, kalau kita lihat usaha oleh F2 ini nilainya negatif. Nah, jadi kalau kita lihat mau ke kanan mau ke kiri, kalau misalkan dia tidak searah dengan delta perpindahannya, maka dia nilainya akan negatif. Jadi tidak melulu ke kanan atau ke kiri ya. Ini masalah dia searah dengan delta S-nya atau enggak gitu. Ya. Jadi memang yang penting harus diperhatikan positif negatifnya karena ini vektor ya. Kalau vektor harus memerhatikan positif negatifnya. Jadi kalau misalkan di sini perpindahannya ke kiri maka dia menjadi negatif. Ya. Jadi inilah buktinya bahwasanya usaha bernilai positif jika komponen F searah dengan komponen delta S-nya. Dan sifat yang terakhir ya, sifat yang terakhir bahwasanya sifat yang terakhir mana ya? Nah, ini mungkin saya buat slide baru. Nah, slide yang terakhir bahwasanya pada di sini. Nah, oke, kalau slide yang terakhir ini gampang. Bahwasanya yang ketiga gaya gesek akan selalu
memberikan nilai usaha yang negatif. Gitu ya. Ini adalah sifat yang pasti Anda akan selalu temui. Gitu ya. Kenapa? Buktinya bagaimana? Buktinya gampang. Jadi kalau misalkan kita ambil lagi nih ya. Kita ambil seperti ini ya. Ada benda, ada gaya yang ditarik sebesar F, kemudian ada gaya geseknya besar F kecil, kemudian dia berpindah kemudian dia berpindah ke sini sejauh delta X, maka bendanya jadi ke sini. Nah, maka W-nya ini akan sama dengan Fx, Fy dikalikan dot dengan delta X dan delta Y-nya 0 ya. Maka di sumbu X ada F yang diarahnya ke kanan positif, maka kemudian ada F kecil yang gaya gesek dia nilainya negatif, maka ini menjadi min F. Ini Fy kalikan dengan delta X ini 0. Kalikan dengan dot gitu ya. Berarti Fy-nya 0 ya, karena Fy ini sini 0 berarti 0. Ini menjadi F min F kecil kali delta X kalikan dengan 0. Makanya di sini menjadi W sama dengan F min F kecil dikalikan dengan delta X ditambah dengan 0. Maka W sama dengan F kali delta X dikurangi dengan F kali delta X. Nah, maka kalau kita lihat usaha oleh F kayak gesek itu selalu memberikan nilai negatif gitu. Dalam kasus yang sama juga kita dapat lihat bahwasanya usaha akan selalu bernilai negatif dalam kasus ini ya. Kalau misalkan saya balik gitu ya, dari sini, dari kanan, kemudian dia berpindah ke kiri sejauh delta X, kemudian di sini ada gaya gesek sebesar F, kemudian di sini ada gaya sebesar F juga, F1 katakanlah. Nah, maka di sini ya, maka kita lihat di sini bahwa W sama dengan F kalikan dot dengan delta S, maka W ini sama dengan F besar, F besar, vektor F. Dalam hal ini vektor F-nya di sumbu X ada F1 dengan F. Nah, F1 dia nilainya ke kiri. Ke kiri berarti dia nilainya negatif, berarti min F1. Nah, sedangkan F kecil gaya gesek nilainya dia ke kanan, arahnya dia ke kanan. Maka dia menjadi positif, jadi plus F kecil. Nah, kemudian di sumbu Y dia tidak ada vektornya, jadi 0. Kemudian perpindahannya delta X-nya ke kiri, menjadi minus delta X gitu ya. Karena dia ke kiri, jadi minus. Kemudian di sumbu Y dia nilainya 0, maka W sama dengan min F1 kali min delta X, maka ini menjadi F1 kali delta X dikurang kenapa? Karena F kecil dikali min delta X, jadi minus F kecil kalikan dengan delta X. Maka kalau kita lihat sekali lagi bahwasanya usaha oleh F kecil, oleh gaya gesek akan selalu memberikan kita nilai negatif. Jadi mau arahnya ke kanan, mau ke kiri, dia ternyata nilai gaya gesek itu akan selalu memberikan nilai usaha yang nilainya itu negatif. Gitu kan ya. Jadi Anda bisa lihat dari contoh-contoh yang saya berikan, inilah sifat-sifat daripada usaha. Gitu ya. Gampang lah ya, sebetulnya ini sifatnya. Jadi yang penting tuh sebetulnya yang penting adalah Anda menguraikan gaya-gayanya itu secara benar. Gitu. Dan juga ketutup. Sorry. Jadi yang penting itu Anda mengarahkan gayanya itu, memberikan nilai gayanya itu, dan juga mengassign positif negatifnya itu secara benar. Dan juga positif negatif dari delta X-nya juga secara benar. Sehingga nanti nilai usaha yang Anda dapatkan pun akan juga bernilai benar. Seperti itu ya. Oke. Jadi itulah yang harus Anda perhatikan. Oke. Nah, kita lanjutkan.
Itu tadi usaha oleh beberapa bidang gitu ya. Oleh beberapa. Jadi itu adalah sifat-sifat usaha. Mungkin saya akan recall sekali lagi bahwasanya di sini saya akan recall kembali bahwasanya sifat-sifat daripada usaha. Saya hapus saja ya. Bahwasanya sifat-sifat usaha itu ada 3. Yang pertama, usaha akan bernilai jika komponen F-nya dikalikan dengan komponen perpindahan atau komponen delta S ya, yang searah. Yang kedua, usaha bernilai positif jika komponen F dikalikan dengan ini mungkin saya ubah ya, bukan searah, lebih ke sesumbu. Jadi kalau misalkan fx itu dia akan ada nilai jika dikalikan dengan vektor delta S di sumbu X gitu ya. Komponen perpindahan di sumbu X. Kalau misalkan dia dikalikan dengan komponen perpindahan di sumbu Y, maka dia tidak akan bernilai. Komponen perpindahan F di sumbu X hanya akan bernilai jika dikalikan dengan komponen perpindahan di sumbu X gitu. Sama halnya kalau misalkan di sumbu Y, maka dia akan bernilai jika dikalikan dengan komponen perpindahan di sumbu Y. Nah, kemudian usaha akan bernilai positif jika komponen F dikalikan dengan delta S yang searah. Ini baru searah. Kemudian yang ketiga, gaya gesek nilai usahanya akan selalu negatif. Gitu ya. Jadi itu beberapa mengenai sifat-sifat daripada usaha, gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya Anda sudah cukup untuk bisa mengenal apa itu usaha sebetulnya. Nah, dari sini ini kan sebetulnya PPT yang saya siapkan nih sebetulnya ya. Yang ada di sini, yang ada di PPT ini ternyata ditampilkannya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah sebetulnya sifat-sifat usaha. Nah, sebetulnya kita tidak perlu menghafal ini ya, yang penting kita tahu sifat-sifat daripada vektor, maka kita dapat juga mengoperasikan usaha dengan cara yang benar, dengan hanya mengetahui sifat-sifat vektor tanpa harus menghafalkan. Nah, di sini kalau kita lihat kan usaha adalah 0 ketika tidak ada perpindahan, ataupun juga gaya dan perpindahan saling tegak lurus sehingga cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi jika kita membawa ember secara horizontal, gaya gravitasi tidak melakukan kerja. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat contoh ini gitu ya. Jadi dia perpindahannya di delta X, kemudian di sini kan ada gaya angkat sebesar F, kemudian ada gaya berat sebesar Fg. Nah, Fg ini kan atau gaya gravitasi ya. Nah, kalau kita lihat gaya gravitasi ini dia bekerjanya ke bawah di sumbu Y gitu ya. Sedangkan perpindahannya itu di delta X, di sumbu X. Maka kalau misalkan kita lihat dari sifat yang tadi saya sudah berikan, usaha itu akan bernilai jika komponen F-nya itu dikalikan dengan komponen delta S, komponen perpindahan yang sesumbu. Ini masalahnya tidak sesumbu. Gaya gravitasinya di sumbu Y, kemudian perpindahannya di sumbu X, maka dia tidak akan bernilai seperti itu. Kemudian di sini adalah, nah kalau misalnya kita lihat karena dia ini adalah perkalian dot gitu ya. Kalau kita lihat kembali lagi ke definisi, karena W ini adalah usahanya adalah perkalian dot, maka usaha ini dia adalah besaran skalar. Artinya
dia tidak memiliki arah, bahwasanya dia hanya berupa nilai. Kenapa? Karena ini ada perkalian dot. Kalau misalkan Anda balik lagi ke pelajaran vektor, maka kita tahu bahwa perkalian dot hanya akan menghasilkan kita besaran yang bernilai skalar, yang nilainya itu skalar, yang sifatnya itu skalar. Beda lagi dengan kalau misalkan kita kalikan cross F cross S gitu, maka itu akan menghasilkan kita vektor gitu. Tapi karena di sini adalah perkalian dot, maka perkalian dot akan menghasilkan kita besaran yang bernilai skalar. Walaupun besaran-besaran yang dikalikan itu adalah besaran vektor. Kita lihat bahwa vektor f gaya itu adalah besaran vektor. Kemudian perpindahan juga besaran vektor. Tetapi karena dia dikalikan dengan dot, maka akan menghasilkan kita besaran yang bersifat skalar. Jadi Anda bisa baca sendiri mengenai ini, gitu kan ya. Nah, ini juga pembuktian daripada kenapa gaya gesek itu selalu bernilai negatif. Anda bisa lihat juga. Dan sebetulnya ini 3 sifat ini sudah cukup untuk memberikan kita informasi apa itu usaha. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan, usaha itu juga berlaku dalam bidang miring gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada suatu benda gitu kan ya, ada suatu benda yang dia itu diletakkan di bidang miring, kemudian dia akan turun, akan berpindah sejauh S gitu kan ya. Nah, kita ingat bahwasanya kalau misalkan di mana di bidang miring, sumbu X dan sumbu Y-nya itu berbeda. Jadi sumbu X-nya itu seperti ini sumbu X-nya, dan di sumbu Y-nya dia akan bernilai seperti ini. Jadi dia akan berbeda gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia ada gaya sebesar mg sin theta, kemudian dia berpindah sejauh S gitu ya, dengan S-nya itu arahnya seperti ini. Maka S-nya itu dia berarahnya seperti ini gitu kan ya. S-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada 2 gaya ya. Karena di sini sumbu X-nya berbeda, kita proyeksikan seperti ini, maka jadinya nanti ada gayanya mg sin theta yang searah dengan sumbu X, kemudian ada gaya mg cos theta yang dia itu yang nilainya itu dia di sumbu Y ya, yang dia itu searah dengan sumbu Y. Kemudian mg sin theta searah dengan sumbu X. Nah, maka bagaimana cara kita menentukan usaha pada bidang miring dengan kasus seperti ini? Sebetulnya gampang. Kalau kita lihat bahwasanya kita lihat bahwa W sama dengan apa? F dikalikan dot dengan delta S, benar gak? Nah, di sumbu di F-nya itu kita lihat vektor F-nya itu ada, tentunya kan ada di sumbu X, kemudian di sumbu Y gitu kan ya. Dikalikan dengan delta S. Ada delta X, kemudian delta Y. Nah, berarti kita lihat di Fx, di sumbu X. Di sumbu X itu ada mg sin theta, gitu kan ya. Ada gaya sebesar mg sin theta. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan tinjauan sumbu X-nya dan sumbu Y-nya seperti ini, maka mg sin theta ini dia mengarah ke kiri. Maka dia nilainya negatif. Maka kita lihat sini nilainya adalah minus mg sinus theta. Nah, karena dia hanya ada satu gaya ya, maka yang dituliskan seperti ini saja. Sedangkan di sumbu Y gayanya itu adalah mg cos theta. Nah, karena dia bernilai ke bawah gitu ya, maka dia nilainya negatif. Berarti menjadi minus mg cosinus theta. Dikalikan dengan delta X-nya. Perpindahan di sumbu X-nya sebesar apa? Sebesar S. Nah, S-nya itu mengarah kemana? Sama, arahnya ke sini juga. Maka dia nilainya negatif. Maka menjadi minus S. Dikalikan dengan delta Y-nya. Nah, kalau kita lihat delta Y-nya atau perpindahan di sumbu Y-nya, kita lihat perpindahan di sumbu Y-nya, itu dia bernilai 0 ya. Karena kan sumbu Y-nya seperti ini, gitu ya. Kalau kotaknya seperti ini, maka di sumbu Y, dia tidak mengalami perpindahan, gitu. Maka di dalam kasus ini delta Y-nya 0. Maka di sini menjadi minus mg. Ini kalikan dot ya. Nah, ini berarti minus mg sin theta kalikan dengan S gitu.
kalikan dengan min S, maka menjadi mg sin theta kalikan dengan S ditambah dengan minus mg cos theta kalikan 0, jadi 0. Berarti W total, usaha total pada bidang miring ini adalah mg sin theta kalikan dengan S. Ini adalah gaya totalnya. Gitu. Tapi kalau misalkan ditanya usaha oleh mg cos theta, ini berarti nilainya adalah 0. Gitu ya. Jadi usaha itu bisa dibagi menjadi dua. Ada usaha total, di mana itu adalah usaha yang dilakukan yang jumlahan dari usaha oleh masing-masing gaya yang ditambahkan, yang dijumlahkan. Tapi kalau misalkan ditanya usaha oleh masing-masing gaya, maka kita bisa tulis aja seperti ini. Kita lihat kalau misalkan mg cos theta, kalau misalkan dikalikan dengan perpindahannya, dia menghasilkan nilai berapa. Nah, jadi kalau misalkan kita ditanya W-nya mg sin theta, itu sama aja dengan menanyakan kalau misalkan mg sin theta ini dikalikan dengan komponen perpindahannya, dalam hal ini di sumbu X, maka dia bernilai berapa gitu ya. Nah, kebetulan nilainya itu adalah sebesar mg sin theta kalikan dengan S. Jadi inilah usaha pada bidang miring seperti itu ya. Jadi sebetulnya gampang. Ya. Nah, kita akan coba latihan soal. Nah, jadi sepertinya kita tidak akan cukup untuk membahas mengenai sorry, kita mungkin tidak akan cukup untuk membahas mengenai energi. Kita akan coba membahas itu di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi kita akan coba untuk latihan soal. Katakanlah kita ambil soal ini, itu kan ya, soal yang sudah saya siapkan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya mana soalnya? Soalnya ya. Mana nggak ada soalnya. Bentar, saya foto aja. Nah, saya foto seperti ini. Pindahkan ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi di sini ada peti bermasa 2 kg. Peti bermasa 2 kg terletak di atas lantai yang diam. Kemudian kotak diangkat dengan gaya angkat sebesar F sama dengan 60 Newton setinggi 5 meter dengan G 10 meter per second kuadrat. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya pengangkat, usaha yang dilakukan oleh gaya berat, dan usaha total untuk mengangkat peti. Jadi kalau misalkan kita ingin menjawab soal ini, kita akan ilustrasikan. Jadi awalnya itu dia terletak di atas lantai. Kemudian diangkat dengan gaya sebesar 60 Newton. Ini adalah F gitu ya. Ini atau gaya pengangkat gitu. Dan dia berpindah. Dia berpindah sejauh 5 meter ke atas. Jadinya dia letaknya seperti ini. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah usaha oleh gaya pengangkat, usaha oleh gaya berat, dan usaha total untuk mengangkat peti. Nah, berarti di sini kan kita uraikan dulu gaya-gayanya. Ada gaya F, kemudian ada gaya berat. Ini kita sebut sebagai mg. Maka nilainya adalah M-nya yaitu 2 dikalikan dengan G-nya 10. Berarti mg-nya adalah 20 Newton. Nah, kita lihat bahwa ada dua gaya di sini, ada F, ada mg. Nah, berarti kalau kita mau mau menjawab soal ini, berarti W kan sama dengan vektor F dikalikan dot dengan vektor perpindahan. Berarti W sama dengan Fx kalikan dengan Fy, kemudian dikalikan dot dengan delta X, ini delta Y. Berarti W sama dengan Fx-nya di sumbu X gak ada ya, nilainya 0. Kemudian Fy-nya ada. Fy-nya itu ada F, kemudian ada Mg. F itu ke atas, berarti positif. Mg itu nilainya ke bawah, berarti negatif. Berarti F dikurangi dengan Mg dikalikan dot dengan delta X-nya 0. Karena tidak ada informasi ya. Berarti delta Y-nya doang. Delta Y-nya adalah ke atas. Berarti positif. Berarti delta Y-nya positif.
nilai-nilainya kita masukkan nanti. Nah, berarti W sama dengan 0 kali 0, 0 ditambah dengan F min MG kalikan dengan delta Y. Berarti W sama dengan F kali delta Y dikurangi dengan MG kalikan dengan delta Y. Berarti W sama dengan F kali, saya tuliskan lagi, W kali delta F, W sama dengan F kali delta Y dikurangi dengan MG kalikan dengan delta Y. Nah, ini yang disebut sebagai usaha. Karena ini gayanya adalah gaya pengangkat, maka ini usaha oleh gaya pengangkat. Dan ini yang kita sebut sebagai usaha oleh gaya berat. Maka kita lihat untuk menjawab soal yang A, berarti A itu kan usaha oleh gaya pengangkat, berarti W sama dengan F kali delta Y. Berarti W sama dengan F-nya berapa nilainya? 60 dikalikan dengan delta Y-nya adalah 5. Berarti W-nya sama dengan 300, satuannya adalah Joule ya. Gitu. Berarti inilah usaha oleh gaya pengangkat. Nah, kemudian yang B itu adalah usaha oleh gaya berat. Usaha oleh gaya berat itu adalah nilainya minus Mg delta Y. Berarti W sama dengan minus kali Mg. M-nya adalah 2, G-nya 10, berarti 20. Kalikan dengan delta Y-nya adalah 5. Berarti W sama dengan minus 100 Joule. Nah, yang ditanya yang C. Yang C itu berarti kan usaha total. Usaha total itu sebetulnya yang tadi ini kita sudah rumuskan di sini. Ya. Berarti W total ya kita tinggal menjumlahkan usaha oleh gaya pengangkat, saya tuliskan WGP dikurangi dengan usaha oleh gaya berat, WMG saya tuliskan. Berarti W totalnya sama dengan WGP-nya 300 dikurangi dengan WMG. Nah, ini dikurangi dengan 100. Gitu. Ini ditambah ya harusnya, ditambah dengan WMG. Nah, pokoknya kalau W total itu jumlahan dari seluruh usaha yang ada. Positif negatifnya nanti dulu, gitu. Nah, makanya tadi saya agak salah tuh harusnya. Pokoknya kalau W total itu positif aja. Kalau negatifnya nanti aja. Negatif itu nanti kalau pas kita masukin. Nah, makanya di sini jadinya negatif kan. Karena WMG itu kan nilainya minus 100 Joule. Berarti kan ini positif jadi negatif. Jadi minus 100 gitu. Jadi W totalnya berarti adalah 200 Joule. Gampang ya? Gampang. Kita akan coba soal lain. Katakanlah soal yang ini mungkin ya. Nah, ini soal yang cukup menantang. Kita akan bahas di sini. Nah, kita lihat di sini. Aduh, nggak ada lagi. Oke, saya hapus dulu. Ya, ini. Oke, saya akan coba di sini ya. Nah, sini kan gampang. Saya masukkan di sini. Saya besarkan. Nah, oke. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Nah, soal yang ini, Budi mendorong peti yang beratnya 600 Newton pada sebuah bidang miring seperti pada gambar, dan nilai daripada tan alfa adalah 4/3. Nah, besar gaya dorong F adalah 500 Newton dan gaya gesek kinetik dan balok 350 Newton. Jika peti bergeser sepanjang bidang miring sejauh 4 meter, tentukan usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya dan usaha total yang dialami peti. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa di sini kita harus menentukan dulu alfanya ini nilainya berapa. Kita tahu bahwa nilai daripada tan alfa ini adalah 4/3. Kalau kita buat segitiga dengan nilai alfanya adalah 4, sini 4, berarti sini 3, maka ini menjadi 5. Berarti nilai sin alfa ini adalah
4/5. Sedangkan cos alfa adalah 3/5. Oke, ini disimpan dulu informasi ini. Gitu ya. Karena kita akan butuhkan. Nah, sekarang kita uraikan dulu gaya-gaya yang ada. Di sini ada tentunya Mg cos theta. Kemudian di sini ada arahnya ke sini Mg sinus theta. Kemudian di sini ada gaya normal. Ada gaya lagi? Apakah ada gaya gesek? Ada. Karena di sini ada besar gaya dorong F 500 Newton dan gaya gesek kinetik dengan balok adalah sebesar 350 Newton. Anggap baloknya itu bergerak ke atas. Jadi berpindah ke sini. Maka gaya F-nya akan ke sini. Karena dia akan selalu berlawanan arahnya dengan gerakan benda. Ini perpindahannya ya. Dan dia hanya berpindah di sumbu X gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita lihat sini ya, kita jawab. Nah, W itu sama dengan F dot delta S. Berarti W sama dengan F, berarti Fx, kemudian Fy, kalikan dot dengan delta X, delta Y-nya 0. Berarti W sama dengan Fx-nya. Kita lihat di sumbu X. Di sumbu X hanya ada gaya F, kemudian Mg sin theta ada, dan juga ada G gesek. Nah, F itu dia nilainya ke kanan ya. Kalau kita pakai tinjauannya sumbu X dan sumbu Y-nya pada bidang miring, berarti F itu nilainya positif. Berarti F dikurangi dengan Mg sin theta, gitu kan ya, dikurangi juga dengan F. Kemudian di sumbu Y ada apa? Ada gaya normal, ada gaya berat. Gitu. Berarti di sini gaya normal dia ke atas berarti positif, berarti N min Mg cosinus theta min Mg cos theta ya. Karena Mg cos theta ke bawah. Dalam kurung dikalikan not dengan delta X-nya dia ke kanan. Kalau kita lihat sumbu X-nya ya. Dia perpindahannya ke kanan berarti dia positif, berarti delta X nggak pakai minus ya. Kalikan dengan 0. Maka di sini kalau kita lihat W sama dengan dalam kurung F min Mg sin theta min F kalikan dengan delta X ditambah dengan N min Mg cosinus theta kalikan dengan 0. Betul ya? Berarti sini kita bisa uraikan bahwa W sama dengan F dikalikan dengan delta X dikurangi ya. Dikurangi dengan Mg sin theta dikalikan dengan delta X dikurangi dengan F kecil yaitu G gesek dikalikan dengan delta X ditambah dengan N dikalikan dengan 0 ditambah dengan minus Mg cosinus theta dikalikan dengan 0. Berarti ada berapa gaya di sini? Ada usaha oleh F, kemudian usaha oleh Mg sin theta, kemudian oleh F kecil, ada oleh N, dan oleh ada Mg cos theta. Berarti sini ada 5. Berarti kalau misalkan kita ingin menjawab soal yang A, berarti usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya, ada gaya F, berarti WF kita sebutnya. WF ini nilainya adalah F kalikan dengan delta X. Berarti WF ini sama dengan F-nya berapa? 500 dikalikan dengan delta X. Delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah 4 meter. Berarti 4. Berarti WF-nya adalah 2000 Joule. Kemudian kemudian kita punya W oleh Mg sinus theta, maka ini nilainya minus Mg sin theta kalikan dengan delta X. Maka ini menjadi, kita masukkan nilainya minus M-nya adalah M-nya kita dapat dari mana? M-nya kita dapat dari sini sebetulnya. Ini kan 600, berarti kita dapat bahwa beratnya adalah 60. Karena di sini Mg itu kan samanya kayak gaya berat. Berarti ya udah masukin aja 600. Dikalikan dengan sinus theta. Atau dalam hal ini sinus alfa ya. Sinus alfa, ini salah. Kita ganti aja ini menjadi theta. Berarti ini menjadi, ya saya hapus di sini.
Berarti sinus theta ya, sinus theta 4/5, cosinus theta adalah 3/5. Berarti sinus theta adalah 4/5 dikalikan dengan delta X-nya adalah 4. Berarti ini menjadi, ini kita bisa coret, ini menjadi 120 gitu kan ya. 120 kali 16 gitu ya, 120 kalikan dengan 16 mg sin theta. Berarti ini menjadi 120 dikalikan dengan 16, bentar. Saya pakai kalkulator ya. 120 kali 16 adalah minus 1920 Joule ya. Joule. Nah, kemudian kalau kita lihat ada gaya gesek juga. Maka di sini ada WF, F kecil. Maka ini nilainya adalah minus F delta X gitu ya. Maka WF ini sama dengan minus dari F, yaitu 350 dikalikan dengan 5. Maka ini menjadi 350 kali 5 minus 1750 Joule ya. Oke, good ya. Bentar. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada usaha oleh gaya ini ya, WN, gaya normal. Maka nilainya adalah N kali 0. Ya berarti WN ini adalah 0. Gampang ya. Kemudian ada W oleh mg cos theta. Nilainya adalah minus mg cos theta kalikan dengan 0. Ya ini berarti nilainya 0 juga. Ya, jadi gampang ya gitu ya. Nah, kemudian oke, kita lanjutkan. Oh, ini maaf ya, sepertinya ada yang salah. Oke, sebentar ya, ini saya hapus biar rapih gitu ya. Nah, sini saya hapus gitu kan ya. Di sini bukan 5 ya, harusnya 4. Saya ada kesalahan nih. Jadi di sini jadinya 1400 Joule. Ya, 1400 Joule. Oke, kita balik lagi. Berarti nanti dapat nilainya adalah di sini sebesar 4. Kemudian ini minus 1400 Joule. Kemudian di sini tan alfa ya. Tan alfanya tadi adalah 4/3. Seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan. Nah, ini berarti kalau misalkan ditanya, ini sebetulnya udah selesai ya untuk yang bagian A. Kemudian kalau kita lanjutkan ke bagian B, ya, kita lanjutkan ke bagian B. Ke bagian B berarti yang ditanya adalah W total. Nah, W total itu adalah jumlahan dari usaha-usaha oleh yang ada pada kasus tersebut, pada sistem tersebut. Ada berarti ada WN, kemudian ada WMG cos theta, kemudian oleh W sin theta, MG sin theta, kemudian ada W oleh G gesek gitu ya. Kemudian ada W oleh gaya sebesar F gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan W totalnya adalah WN yaitu 0 tadi ya. Minus MG cos theta tadi usahanya adalah sini ya, minus 1920 Joule. Minus 1920 Joule, kemudian oleh MG sin theta. Sorry, MG cos theta itu nilainya 0 ya. Oke, saya tulis ulang aja ya.
Berarti yang ditanya di sini B, berarti W total jumlahan dari WMG cos theta kemudian W oleh MG sinus theta, kemudian W oleh G gesek, W oleh gaya F, kemudian W oleh gaya normal. Nah, MG cos theta nilainya 0, MG sin theta minus 1920 Joule, oleh G gesek minus 1400 atau ya minus 1400. Kemudian oleh gaya F adalah 2000, oleh gaya normal adalah 0. Maka ini 2000 dikurangi dengan 2000 dikurangi dengan 3320, benar gak? Jadinya 2000 dikurangi 320 nilainya adalah sebesar minus 1320 Joule. Ini yang disebut sebagai W total. Jadi inilah caranya gitu untuk mengerjakan soal pada bidang miring gitu kan ya. Tidak seribet gitu ya. Mungkin agak ribet di awal tapi sebetulnya gampang gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya sudahi terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.